Hati beliau senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan, senantiasa ditambah terus menerus kenikmatan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang terhormat kepada beliau Ketua Yayasan apa nih namanya? Yayasan Imaduddin Bapak Haji Tarmidi. Okay. Alhamdulillah beliau insya Allah senantiasa pula diberikan kesehatan. Tak lupa juga yang terhormat kepada Kepala SMP. Okay. Masya Allah Al-Ustadz Adi Putra. Ustadz tuh kayak gini bu, bener bu, harus punya jenggot. Itu Ustadz bener itu. Dikit-dikit, panjang dikit dipanggil Syekhul Karim. Tak lupa juga kepada seluruh guru, ustadz dan ustazah pondok pesantren Darul Quran yang semoga nak doakan guru-gurunya. Ketika kita doakan gurunya, siapapun guru itu nak, ketika kita doakan kebaikan kepada guru, yang doakan santri sebanyak ini, nanti kebaikan keberkahan guru itu penuh. Akhirnya ketika penuh tumpah ke santri. Santri penuh berkahnya, tumpah ke sekitar masyarakat yang ada di pondok. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu santriwan, santri putra dan santri putri yang insya Allah pada malam hari ini kita diberkahi oleh Allah, yang mana mohon maaf kepada guru-guru yang lain, ustazah, ada ustazah banyak, masya Allah, ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dikarenakan kekurangan dari saya. Pada malam hari ini insya Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan, mencurahkan segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini diberikan sehat dan waras. Banyak orang sehat tapi nggak lihat orang gila di jalan itu sehat walafiat, bahkan lebih sehat daripada santri. Tidur di jalan kena panas, tidur di jalan kena hujan, tidak sakit, sehat tapi tidak waras. Alhamdulillah kita yang hadir di sini berarti semuanya sehat dan waras. Salawat bertangkaikan salam, marilah senantiasa tetap tercurahkan keharibaan baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana 1400 tahun lebih yang lalu beliau bersabda, sejatinya beliau diutus bukan awalnya untuk menyebarkan agama Islam, bukan awalnya untuk mengajarkan Al-Quran, bukan awalnya untuk mengajak sedekah, berinfak dan lain sebagainya, tapi apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Kenapa demikian? Tak kala kata Rasulullah, sungguhnya aku diutus tidak lain tidak bukan hanya untuk meluruskan akhlak. Ketika akhlak itu sempurna, maka kebaikan sholat anak-anak, kebaikan Quran, kemudahan menghafal akan menghadiri kita, akan hampir dalam diri kita. Ibu, bapak, ustadz, ustazah, di sini seluruh santri pasti hadir dalam rangka untuk menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, marilah sama-sama kita niatkan dalam hati kita, dikarenakan jelas innamal a'malu binniyat, niat yang baik akan kembali kepada kebaikan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, bareng-bareng kita niat untuk belajar. Ikutin, jangan panggil Ustaz atau panggil Pak, panggil Kak Iqbal, masih muda. Ya, kalau ketemu panggil Kak Iqbal. Di sini mana putranya siapa itu?
Hanif, mana Hanif? Itu Hanif. Hanif ini anak dari, Masya Allah, dari siapa nih? Siapa nih? Ummul Yadi. Ummul Yadi itu saya sudah kenal dari kecil, dari saya mulai belum bisa jalan udah kenal. Alhamdulillah pondok di sini luar biasa. Ayo bareng-bareng. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-ifadata lillahi ta'ala. Kenapa kita harus niat dengan sungguh-sungguh? Agar yang hadir dicatat pahala, yang belum niat pahalanya tidak sebanyak yang niat. Anak-anak semuanya yang belajar di pondok ini, dengarkan. Dalam kitab Minhajus Sawi, kitab ini itu dikarang oleh Habib Zain bin Smith. Beliau pengajar, pendakwah di Mekah dan Madinah yang berahlus sunnah wal jamaah, serta ada dalam hadis Bukhari. Bagaimana bunyi hadis tersebut? La yata'allamul ilma. Apa kata hadisnya? La yata'allamul ilma, tidak akan belajar. Siapa yang akan belajar? Gaji putih atau ustaz di sini? Pak Ustaz, Ustaz Rafiq, Ustaz Rafiq atau Ustaz Adi atau Abah atau ustaz yang lain? Bukan. Siapa la yata'allamul ilma? Tidak akan belajar. Siapa? Mustahyin wala mustakbir. Tidak akan belajar. Mau dia anaknya DPR, mau dia anaknya bupati, mau dia apalagi anaknya Pak RT, apalagi anaknya Pak RW. Anak bupati saja tidak belajar. Kalau dia punya apa? Mustahyin. Tidak akan belajar. Orang yang mustahyin. Apa mustahyin? Ada yang tahu, anak-anak? Santri putri ada yang tahu? Mustahyin artinya adalah pemalu. Disuruh ngapal Hanif, ini anaknya Pak Mulyadi, disuruh ngapal. Karena malu disuruh maju malah sembunyi di ujung. Karena malu duduk di belakang, akhirnya tidak mendengarkan guru. Ini Ustaz Rafiq kalau pemalu nggak jadi pondok ini, benar nggak? Benar. Nggak mungkin jadi pondok ini kalau pemalu, diem aja di rumah, nggak keluar, nggak nemuin warga, nggak jadi pondok. Ustazah yang datang dari rumah yang jauh, kalau pemalu nggak jadi ustazah, nggak bisa ngajar. Kenapa pemalu tidak mendapatkan ilmu? Dalam kitab Minhajus Sawi, anak-anak, dikatakan, disyarahkan bahwa amal mustahi mana'ahul haya. Orang yang malu itu dilarang oleh rasa malunya. Dilarang oleh rasa malunya. Kenapa? An kasratis su'al, an taqarrub ila syekh, ila ustaz. Jadi orang yang malu akan tidak bertanya kepada ustaz, merasa bacaannya sudah benar, akhirnya karena malu tidak bertanya, tidak dekat dengan ustaz, akhirnya tidak mendapatkan ilmu. Sama, bukan cuma santri, kita semua ditakdirkan sebagai thalibul ilmi. Kemudian yang kedua apa? Wala mustakbir, dan orang yang sombong. Ada di sini yang sombong, anak-anak. Weh, bapak aku nih ngirimnya aku setiap minggu 2 juta. Sombong. Ibu aku nih bidan, doktor. Yang lain sanggupnya sehari cuma 5.000, aku 50.000. Sombong. Mustakbir. Orang yang sombong merasa dirinya lebih hebat, akhirnya merasa lebih tinggi derajatnya daripada gurunya. Ini bahaya kan? Bahaya.
Kenapa sangat bahaya? Perhatikan, teliti lagi yang sudah hafal Al-Quran. Perhatikan dan teliti kembali Al-Quran itu. Tak kalah siapa? Iblis. Iblis itu lebih hebat, lebih kuat, lebih cerdas dibandingkan malaikat. Tapi karena punya sifat kibir, apa kibir? Sifat sombong, akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Makanya kemudian ustaz, ustazah, ibu-ibu semuanya, ketika diteliti kembali, nah mau dia umurnya berapa, manusia itu berumur berapa, pekerjaannya apa, tinggal di mana, pasti dia punya dua sifat. Apa? Dua sifat. Pertama, dia punya sifat kenabian. Yang kedua, dia punya sifat keiblisan. Kita bahas sifat yang kedua, yaitu sifat keiblisan. Sifat keiblisan dijelaskan oleh Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 12. Ada juga dalam surat Shad ayat 76. Kita lihat Al-A'raf juz 8. Bagaimana bunyi ayatnya? Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Wahai iblis, kata Allah. Siapa yang ngomong? Allah. Wahai iblis, kenapa kamu enggan sujud kepada Adam? Apa yang menyebabkan dirimu enggan sujud? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya, kata iblis. Aku ini Allah lebih baik daripada Adam. Makanya ketika ada anak-anak pernah ke pasar, angkat tangan yang pernah ke pasar. Yang cewek pernah ke pasar? Ada yang pernah ke mall? Ini kita ini Bu, di Martapura ini punya ustadz yang agak aneh, yang kayaknya di Martapura ini jarang kita temukan, bahkan di Indonesia kayaknya jarang ustadz. Namanya Ustadz Rafiqul Ula. Ustadz Rafiq ini agak aneh. Jadi beliau ini punya hobi jalan-jalan. Jadi saya ini pernah kaget malam-malam ditelepon, Ustaz, ayo kemana? Batu Raja. Apa? Jalan-jalan, refreshing. Masya Allah. Kemana? Ke mall. Agak aneh. Tapi dengan keanehan beliau yang luar biasa ini, akhirnya beliau mampu menjaga, mampu membina santri-santri di Pondok Darul Quran. Alhamdulillah. Oke. Tadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 berbunyi ana khairum minhu. Maka tak kalah ada santri yang merasa lebih hebat dari temannya. Kalau santri, coba perhatikan, nah, kalian kalau ketemu orang di pasar, ada yang berkelahi, ribut di pasar, berkelahi di pondok, itu pasti perkelahian karena ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Bu Suliam berkacamata, punya tetangga, ribut sama tetangga misalkan, semoga jangan Bu, amin. Ribut sama tetangga, ribut omong-omongan, ributnya bukan karena apa, tapi karena ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, aku lebih hebat darinya, aku lah pacak karate, yo belum, dia nak ngelagu aku laju lah. Siapa namanya? Siapa? Anjur. Sampingnya? Vino sama? Vino. Ana khairu minhu, ana akbar minhu, aku lebih hebat, lebih kuat, lebih besar darinya. Karena punya sifat ini, mungkin nggak mereka berkelahi? Mungkin.
karena punya sifat ana khairum min. Ini sifatnya siapa? Iblis. Iblis ini siapa? Adu mubin, musuh yang nyata. Puji macam anjur ya. Anjur. Kata anjur. Kata anjur. Vino ini badannya ini besar banget tapi lembek. Anak khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Akhirnya kelahiran. Itulah munculnya perkelahian karena apa? Vino merasa lebih hebat dari orang lain. Apa yang harus dijaga? Sifat kenabian. Coba, siapa yang sudah hafal 10 juz ada di sini? Hanif 9. Ini juz 8. Coba Arif, teruskan hari ini. Qala ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Qala fahbid fama yakunu innaka minas sabirin. Terus Ola innaka minal mundirin. Masya Allah. Kita beri hadiah untuk hari Fajar sudah. Alhamdulillah. Ini keren. Kalau hafal Quran itu keren. Gabut dikit, nongkrong di depan teras murojaah tanpa bawa Quran. Keren. Tepuk tangan lagi untuk Hanif. Masya Allah. Siapa yang pengen hafal Quran 30 juz? Angkat tangan. Angkat tangan. Enggak pengen. Saya ini pengen sekali hafal Quran 30 juz, tapi cuma hafal beberapa aja. Nah, semoga yang angkat tangan tinggi segera terwujud cita-citanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat apa? Dihilangkan sifat keiblisan, punya sifat kenabian terdapat, sifatnya terdapat dalam surat Qasas ayat 34. Tak kala Nabi Musa. Nah, tahu Nabi Musa enggak? Tahu Nabi Musa enggak? Nabi Musa punya saudara namanya Nabi Harun. Dalam Quran surat Qasas ayat 34, Nabi Musa berkata, "Akhi Harun huwa afsahu minni lisanan." Saudaraku Harun ini lebih fasih bercakap-cakapnya, ngomongnya, bicaranya daripada aku. Maka tak kalah ada manusia, mau itu santri, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, punya sifat kenabian, yaitu sifat tidak merasa lebih baik dari orangnya, dari orang lain, tapi dia memuji orang lain. Wih, dia ini lebih hebat dari kita. Maka akan muncul kedamaian di pondok, akan muncul kedamaian di masyarakat. Jadi apa? Dijaga sifat kenabian. Apa sifat kenabian tadi? Memuji orang lain dan tidak merasa lebih hebat. Sifat keiblisan yang harus dibuang apa? Apa? Sombong. Sombong ini bahaya. Nah, orang kelahi di luar sana, orang membunuh, cekcok, ini karena punya sifat ana khairum minhu, aku lebih hebat darinya. Maka tak kalah kedua sifat ini. Dengarkan, setiap manusia, mau yang peci hitam, peci putih, ini mbak-mbak yang pakai jas biru ini dari mana, Ustaz? Dari mana? Dari sini. Santri. Tak kirain apa tamu PPL dari mana gitu. Ini santri SMP, Ustaz. Masya Allah. Tak kirain sudah kuliah tadi. Semoga lulus nanti bisa kuliah. Masya Allah.
sudah besar-besar, alhamdulillah. Jadi anak-anak, kalian punya orang tua, punya kakek, punya tetangga, seluruh itu semua adalah manusia. Yang manusia itu pasti punya dua sifat ini, sifat kenabian sama sifat keiblis, pasti punya. Tinggal mana yang dominan. Kalau yang dominan ini iblisan, bahaya, ingas. Lewat dari sana melihat orang lain lebih rendah, lebih lemah. Tapi yang harus dijaga adalah sifat kenabian yang akhirnya akan memunculkan perdamaian. Tapi nggak apa-apa, kita punya dua sifat ini, kita perangkan kedua sifat ini, yang mana nanti waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, bunyi firman Allah itu apa tadi? Waqul ja'al haqqu, yang hak atau kebenaran akan datang, wa zahaqal batil, kebatilan akan sirna innal batila kana zahuqa, kebatilan pasti akan hilang. Anju punya dua sifat, sifat kenabian sama sifat keiblisan, dipadukan terus, perang dua-duanya. Yang kiri sifat keiblisan, yang kanan sifat kenabian, perang. Tapi Anju lebih memilih sifat kenabian, akhirnya menang. Kenapa? Karena kebenaran pasti akan Ibu-ibu pernah nonton film Indosiar, Bu? Pernah. Ada film Anak Durhaka, ada film Istri Selingkuh, ada yang anak-anak pernah lihat film apa itu? Ultraman? Pernah. Lihat, Ultraman itu ketika mau kalah, Ultraman ini baik atau jahat? Baik. Yang jahat siapa? Ada monster gorila, ada Godzilla, ada buaya. Itu ketika Ultraman ini yang bunyi apa? Tit. Itu berarti pertanda Ultraman akan kalah. Tapi apa? Dari film itu, lihat ketika si istri itu selingkuh atau suami selingkuh di film Indosiar, nanti lama-lama tahu yang menang yang mana? Yang sama kayak Ultraman. Ultraman udah mau mati tuh, udah sekarat. Yang si siapa monsternya masih hebat, luar biasa kuatnya. Tapi kenapa? Itu yang buat film bukan orang Islam, tapi tahu buat qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, yang benar pasti akan siapa yang menangnya? Ultraman mengeluarkan apa? Jurus. Itu. Jadi apa? Walaupun manusia punya dua sifat kenabian dan keiblisan, tetap diperangkan terus. Kadang yo merasa lebih benar, ya dilatih lagi, ya ternyata orang itu tuh lebih hebat lah, aku ini kurang hebat, maka aku harus belajar lagi, berlatih lagi, ngafal lagi. Akhirnya nanti sifat kenabiannya menang. Nah, kalau sudah menang sifat kenabian, maka kebaikan akan datang kepada kita. Masalah-masalah dunia tadi disampaikan oleh Ustaz Rafiq, Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Orang yang punya ilmu Quran itu sungguh luar biasa. Dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, dalam syarahnya dikatakan apa? Nah, ada sebuah syair yang berbunyi, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Apa arti ta'allam? Ada yang tahu artinya? Yang cewek ada yang tahu ta'allam? Apa arti ta'allam? Ta'allam apa artinya? Gak ada yang tahu ini. Saya masih banyak uang di kantong kalau mau. Gak ada yang mau. Ta'allam artinya belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahli, maka sungguhnya ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun, dan keistimewaan. Wa unwanu likulil mahamid, dan tanda dalam setiap kebaikan. Ilmu apapun itu Di sini ada Bu Suliam,
yang punya ilmu menjahit. Itu zaidun perhiasan. Ada Bu Karyem, ini ibunda dari teman saya Mas Sigit. Beliau punya ilmu merancang-rancang hiasan-hiasan. Akhirnya sebagai perhiasan beliau bisa berbisnis dengan itu. Semuanya, apalagi ilmu Quran luar biasa. Quran ini sungguh luar biasa. Orang yang hafal Quran nanti dihilangkan dari masalah-masalah. Kenapa? Karena kalian dari kecil nanti sampai besar pasti punya masalah. Yang cewek juga pasti punya masalah. Kenapa demikian? Karena setiap manusia itu pasti nanti menghadapi masalah. Benar anak-anak? Siapa di sini nggak punya masalah? Ada. Semuanya dari kita punya masalah. Apalagi laki. Dengarkan yang cewek. Laki-laki ini banyak masalah. Dari kecil dimarahin ibu, agak besar dimarahin ayah, besar dikit masuk sekolah dimarahin guru, sudah tua dimarahin istri. Benar caranya? Enggak, alhamdulillah. Yang enggak, alhamdulillah. Saya enggak pernah dimarahin langsung. Enggak pernah dimarahin. Ada ustazah di sini. Bumi ada. Udah makanya wani ngomong. Jadi masalah itu akan terus menghampiri, tapi ketika orang berpegang teguh dengan Quran maka akan aman keimanannya. Kenapa pasti ada masalah? Dengarkanlah, dalam Quran dikatakan wala nabluwannakum minal khaufi wal ini apa bunyinya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dan pasti kata Allah yang bisa bahasa Arab pasti tahu wala nabluwannakum, yang bisa tahu. Lamnya itu lam takkid penekanan tambahin nun bertasdid juga penekanan, bahkan pasti kata Allah kami akan memberikan kepada kalian, kami akan mendatangkan kepada kalian bala. Apa bala? Masa bisyai'in minal khauf. Syai' itu sedikit dari rasa takut. Minal khauf itu rasa takut. Ini bala yang luar biasa. Nah, orang korupsi itu karena takut nanti kalau sudah pensiun nggak ada uang tunjangan, nggak ada gaji pokok. Santri yang pelit itu takut dikirim jajan, disimpan makannya, kepala masuk lemari. Ada di sini? Ada. Angkat tangan yang kayak gitu, dikirim sama orang tuanya makanan, makannya kepalanya masuk lemari. Ada. Hadis gitu nih. Dapat makanan dibagi bagi. Banyak masalah, pening, mikirin, takut, akhirnya minum sabu-sabu. Banyak masalah, pening, mikir, akhirnya minum tua. Akhirnya minum kopi miring. Tahu kopi miring nah? Akhirnya minum orang tua. Akhirnya minum kawa-kawa. Wahadi al-asya anwa'u minal khamr. Ini semua tadi adalah cabang-cabangnya dari minuman keras. Dan rasa takut ini adalah bala yang luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Santri takut sama gurunya, santri takut sama temennya, akhirnya nggak betah di pondok, akhirnya keluar. Tapi percayalah,
bahwa istiqomah itu adalah khairum min alfi karomah. Pondok ini bisa sebesar ini karena Ustadz Rafiq istiqomah dalam mengajar santri. Ustadz Adi Putra begitu pula istiqomah dalam menjalankan kurikulum SMP, akhirnya istiqomah luar biasa. Coba tanya Hanif, bisa hafal 10 juz itu karena istiqomah. Ada santri tadi karena punya sifat keiblisan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari orang lain, akhirnya macak-macak sehari nyubuh hafal setengah juz langsung. Besoknya karena sudah setengah juz males, seminggu depan lagi baru ngafal lagi, akhirnya males. Tapi ada santri yang namanya Anju berkacamata, insya Allah Anju nanti ganteng, amin. Amin, ganteng kayak yang ngomong, amin. Ya Anju, amin Anju. Anju istiqomah walaupun sehari ngafal cuman 2 ayat, tapi terus gak pernah berhenti bertahun-tahun, pasti nanti akan hafal karena ada istiqomah. Jadi harus istiqomah, jangan sok-sokan punya sifat keiblisan. Nah aku hari ini ngafal 1 lembar, akhirnya nanti besoknya sudah males. Harus istiqomah di pondok. Dan ketika sifat keiblisan tadi hilang, akan muncul sifat kenabian, yang mana sifat kenabian ini akan muncul nantinya juga sifat seorang ahli surga. Siapa ahli surga? Katakan yang tahu siapa ahli surga. Ahli surga itu banyak macam-macamnya. Salah satunya pernah terjadi kisah 1400 tahun yang lalu. Tak kala Rasulullah. Siapa yang nggak tahu Rasulullah? Siapa Rasulullah? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sedang duduk di masjid yang namanya Masjid Nabawi sekarang. Duduk bersama para sahabat. Jadi dulu di Madinah, di Mekah itu hampir sama kayak di pondok ini. Setelah sholat zikir bareng. Ini lagi. Ini terakhir cerita ini karena cerita luar biasa. Kita dengan azan dulu yang pertama. Muhammad SAW dan para sahabatnya sedang duduk setelah sholat isya dan berzikir bersama, larut dalam zikirnya Nabi Muhammad. Di sini zikir nggak kalau sholat? Zikir. Sampai akhirnya malam mulai larut. Setelah malam mulai larut, tiba-tiba Nabi Muhammad menoleh ke belakang. Di belakang Nabi Muhammad ada siapa? Para sahabat. Nabi menoleh ke belakang. Apa kata Nabi? Sayati ilaikum ahlul jannah. Akan datang kepada kalian nanti seorang ahli surga. Pengen gak jadi ahli surga? Pengen gak Putri Putri? Yang pakai jas biru pengen? Pengen, kita semua pengen jadi ahli surga. Sahabat bingung, siapa yang ahli surga? Siapa yang? Tiba-tiba tidak berselang waktu lama datang seseorang agak tua, seorang laki-laki agak tua, bajunya tidak bagus. Dia juga terlihat dari raut wajahnya bukan termasuk orang ahli ibadah. Terlihat juga dia bukan penghafal Al-Quran, kata orang tersebut. Dia datang ke masjid kemudian sholat dan langsung pergi saja. Zikirnya cuma sebentar, paling 2 menit. Nanti berikutnya, tak kalah pada kejadian yang sama, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat zikir bareng-bareng di masjid. Tiba-tiba Rasulullah menoleh kembali kepada para sahabat, ngomong juga seperti itu, akan datang kepada kalian seorang ahli surga. Yang datang pun sama, orang yang kemarin datang duduk sholat pulang lagi. Hari ketiga pun demikian.
Akhirnya ada satu sahabat yang sangat mencintai akhirat, sangat zuhud hidupnya, yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As. Penasaran amalan apa yang dilakukan laki-laki tua tersebut sehingga disebut 3 kali namanya oleh Rasulullah bahwa dia ahli surga. Rela berbohong Sayyiduna Abdullah. Boleh nggak berbohong? Boleh nggak berbohong? Boleh berbohong ketika demi kebaikan dan ketika perang melawan musuh, itu boleh. Sayyiduna Abdullah datang ke orang tua tadi. Apa yang dikatakan? Wahai Sayyid, wahai Tuan, bolehkah aku menginap di rumahmu karena aku sedang berkelahi dengan orang tuaku. Padahal nggak berkelahi, nggak ribut sama orang tuanya, tapi dia izin menginap di rumah Sayyiduna Abdullah tadi. Sayyiduna yang dikatakan bahwa ahli surga. Sampai di rumahnya, dilihat ini pagi-pagi nggak puasa. Ini bukan ahli, orang yang ahli puasa bukan. Malamnya sebelum tidur nggak sholat hajat, nggak sholat taubat, ya nggak baca ar-Rahman, ya nggak baca al-Waqiah. Bangun tidur langsung sholat subuh karena bangunnya waktu azan subuh, nggak sholat tahajud. Hari kedua juga sama, hari ketiga pun sama. Ini kok nggak ada amalan-amalan khusus, kata Sayyiduna Abdullah. Pada hari mau menjelang hari keempat, akhirnya Sayyiduna Abdullah ngomong sama orang tua tersebut, Pak, Tuan, saya ini sebenarnya nggak ribut sama orang tua, tetapi saya ini pengen tahu amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu disebut Rasulullah sebagai ahli surga. Apa jawaban orang tua tersebut? Nah, aku tidak punya amalan apa-apa, tapi nah, setiap hendak tidur aku berkata kepada diriku sendiri, seperti halnya ketika Ustaz Adi Putra mau tidur ngomong, Adi Putra ngomong sama diri sendiri, saya ngomong Iqbal, Ustaz Rafiq ngomong sama diri sendiri. Apa yang diomongkan? Iqbal, aku maafkan seluruh orang-orang, tetangga, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah. Intinya aku maafkan seluruh orang yang pernah menyakiti aku, baik secara lisan maupun tindakan, baik secara zahir maupun batin, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga kata orang sebut ngomong sama Sayyidina Abdullah, sehingga sebelum aku menjamkan mata tidak ada setitik hitam di hatiku rasa dengki, rasa iri, rasa benci sama orang lain, karena sudah dihilangkan, dihapuskan semua rasa jengkel dan memaafkan semua orang lain. Jadi mulai sekarang santri Darul Quran, mau santri putra maupun santri putri, sebelum tidur apa? Tafakkur dulu, maafkan kesalahan teman-teman, maafkan kesalahan ceweknya kalau punya cewek. Boleh nggak cewek anak? Nggak boleh. Apalagi perempuan punya hati yang sensitif, harus mudah memaafkan agar termasuk dari ahli surga. Amin ya robbal alamin. Baiklah, semoga kita yang hadir, Bapak Ibu, tetangga pondok, kita senantiasa diberikan keberkahan dengan selalu membelajarkan namanya Al-Quran, selalu mendengar senandung ayat-ayat Al-Quran, yang mana semoga keberkahan ini nantinya menghampiri kita, keluarga kita, dan seluruh zuriat keturunan kita. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat anak-anak santri putra dan santri putri. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun nanti ketika kita menjemput ajal. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari Kak Iqbal. Anak-anak panggil Kak aja ya kalau ketemu, oke. Kalau ketemu panggil Kak Iqbal. Mungkin cukup sekian dari kakak. Jika ada kata yang salah, tindakan, perilaku, lirikan mata, gerakan tangan,
Kakak mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.